Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrira, 170536. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM (Read Only Memory) dan data RAM (Random Access Memory) pada peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan database tunggal dan databus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Arsitektur von Neumann mengembangkan komputernya sementara dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika logik, United versus control, memori, dan alat masukan dan hasil, atau secara kolektif dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat atau bus. Tahun 1946, komputer dengan storage program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IaaS, Computer of Institute for Advanced Study. Pertama, fleksibilitas. Pengalamatan program dan data. Kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Dan yang terakhir, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelebihan model arsitektur von Neumann. Kelemahan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Dan yang terakhir, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM, kedua memori tersebut dipisahkan. Kelebihan arsitektur komputer model Harvard. Yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Selanjutnya, opcode dan operand
dapat dijadikan bahan satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Dan yang terakhir, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program data dapat menjadi lebih banyak. Perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann, arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan RAM-nya dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus untuk mengamati program instruksi data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Memiliki dua memori terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51 keluarga microchip VIC 16XX dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.